Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah kita hari ini pada weekend ini itu kita bisa kembali berkumpul lagi alhamdulillah bersama Ustadz Imam Nuryanto, guru kita. Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Gimana nih Kang Kevin yang sudah lama menghilang ini? Sudah lama menghilang, makanya agak-agak ini lagi nih. Cuma gimmick aja. Oh iya, Ya, aslinya memang gitu ya. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, kita di kajian online Sharing Night bersama Ustadz Imam Nuryanto. Dan hari ini rame banget dia Latif, alhamdulillah. Coba mana suaranya teman-teman semuanya? Yang ini dari mana? Pondok Indah ya, jauh ya, oke. Jadi hari ini bahasannya itu spesial banget karena bahasannya tentang banyak pengen. Kalau misalnya bahasa Sundanya adalah loba kahayang ya. Oh, itu Kang Kevin aslinya orang mana? Asal orang Surabaya. Oh, Surabaya. Nek bahasa Jawanya apa Surabaya? Akeh gelem. Suake geleme. Gitu ya, Ustaz ya. Iya gitu-gitu. Masya Allah. Cuman sebelum kita masuk ke materi utama kita, untuk teman-teman semuanya yang mungkin berencana untuk berkurban nanti pada Idul Adha akhir bulan ini ya, kalau salah ya, itu bisa banget langsung datang ke Laziz Pemuda Hijrah. Di situ teman-teman semuanya bisa memilih hewan kurban yang teman-teman pengenin, mulai dari sapi, dari kambing misalnya, atau mungkin yang lainnya juga ada ya, kita nggak tahu. Yang lainnya apa kan? Yang lainnya apa? Sapi sama kambing, misalnya. pohon binatang. Iya, banyak kan. Kayak gitu, pokoknya banyak banget yang bisa teman-teman pilih. Mulai dari itu juga ada levelnya Ustaz, ada yang premium juga, ada yang biasa kayak gitu. Premium, pertamax, Bukan, Ustaz ya. Oke. Dan juga untuk teman-teman semuanya yang pengen sedekah ya, Kang Anwar, itu juga bisa banget sedekah langsung ke QR code. Udah ada QR code-nya? Di sini ya, di sini. Bener ya? Sebelah sini. Oke, itu bisa langsung di-scan, bisa langsung transfer. Pokoknya semuanya bisa lah. Pokoknya uang-uang elektronik, uang transferan, pokoknya tinggal di-scan aja, langsung sedekahin yang teman-teman pengen sedekahkan, mungkin yang belum dikeluarkan sebelumnya ya. Jangan lupa. Nama kamu siapa? Oh iya, saya Kevin Nuryanto. Hampir lupa perkenalan Ustaz, nggak lupa ya. Kan tadi saudara saya perkenalkan. Oh iya, benar. Saya Kevin Nuryanto dan hari ini yang akan menemani teman-teman semuanya. Dan juga hari ini spesial karena spesial terus saya tiap hari ya. Karena untuk teman-teman semuanya bisa juga bertanya melalui komen di IG Live atau di YouTube. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, misalnya kayak pengen nanya langsung nih ke Ustadz, itu bisa banget langsung ke komen pokoknya ya, langsung komen aja di bawah ini. Pokoknya komen aja, ntar kita bacain. Kalau misalnya, insya Allah kalau misalnya ada kesempatan. Ya insya Allah Kang Kevin siap menjawab. Nah, Kembali ke Ustadz ya. Oke. Ustadz, ini Ustadz, kalau misalnya ngomongin tentang banyak pengen nih misalnya, akeh geleme ya Ustadz ya ceritanya. Ini kan nek bahasa Jawa alhamdulillah ini nyambung ya. Nyambung ya, oke. Jadi kalau misalnya kan sekarang ini lagi masa pandemi Ustadz ya, kayak misalnya banyak orang-orang yang mungkin berbisnis atau mungkin yang punya rencana-rencana, punya harapan pengen nikah misalnya, pengen fix 2020 aku bakal nikah misalnya. Cuman ternyata ada pandemi, nikahnya batal misalnya. Atau enggak juga ada pebisnis yang dia sudah berencana misalnya pada bulan Ramadan, aduh aku pengen ini, pengen itu, pengen bisa membantu sesama, pengen bisa berkeliling-keliling Bandung buat ngebagiin apa, cuman ternyata nggak bisa juga misalnya. Itu tuh gimana ya, maksudnya cara kita menyikapinya atau mungkin ada penjelasan tersendiri tentang harapan-harapan gitu. Jadi loba kahayang, banyak keinginan, justru kalau punya keinginan harus. Tapi kalau dalam arti banyak keinginan, kalau dalam bahasa Arab disebutnya amal. Bukan amal ya, amal. Kan disebutnya ada tulul amal. Tulul amal itu terlampau banyak keinginan. Kalau banyak keinginan urusan akhirat, itu sangat dianjurkan. Tapi kalau banyak keinginan dalam urusan dunia itu menyiksa. Dan biasanya orang yang terlampau banyak keinginan, itu hidupnya susah bahagia. Kenapa? Karena akan merasa kurang terus. Ini intermezzo aja ya. Saya lihat karena kan sekarang musim pandemi menjadi selain banyak baca, rehat, nonton gitu ya. Ada satu dialog menarik ya dari Bapak Bolot lah, Dages Kolotnya. Tapi kalau jadi pelawak kadang-kadang jadi gak enak, udah tua juga disebutnya si ya. Ya gak enak ya. Dia usianya udah 70 tahun lebih tuh. Aslinya udah aki-aki kolot lah. Ketika ditanya apa sih resep sampai setua itu masih aktif, kelihatan bahagia gitu ya.
3 hal sebetulnya. Satu, katanya hidup tuh nggak terlampau ambisius. Itu loba tingkah hayang. Dan yang penting mah ya makan enak, tidur nyenyak, istri cantik, soleha, rumah ya nggak usah gede, yang penting mah nyaman lah. Iya nyaman, kok istirahat nyaman gitu. Di kita tuh kebanyakan yang membuat sengsara itu terlampau ambisius. Bukan nggak boleh punya keinginan, ingin nikah, gitu. Boleh silakan. Tapi ketika terlampau banyak namanya amal, tulul amal, banyak angan-angan, banyak keinginan, itu repot. Makanya nih resep dari beliau, satu katanya jangan terlampau ambisius dalam hidup. 2, nah kalau punya masalah segera selesaiin. Jangan ditunda-tunda, apalagi disimpan, nanti uban gampang tumbuh. Tapi jangan curiga yang ubanan atau yang tidak ada ubannya sama sekali, bahkan tidak ada rambutnya sama sekali, banyak masalah. Itulah ada. Di sini ada yang terang 2 sebetulnya. Ada yang terang nih. Jadi, nah itu bukan berarti yang punya masalah juga. Itu memang istilahnya tren aja sih. Dia pengen punya gaya model aja. Jadi kalau punya masalah jangan disimpan di hati terlampau lama, selesaiin. Gitu. Bisa kalau dulu mau punya masalah ini. Karena masalah makin berlarut-larut, makin membuat kita hidup sengsara. Nah, yang terakhirnya latih diri itu bahwa harta itu nggak di hati. Harta itu di tangan. Makanya beliau banyak sedekah. Itu rumus hidupnya, tenang. Makanya kembali ke pertanyaan tadi, banyak keinginan urusan dunia itu sebetulnya oleh Nabi dilarang itu ketika disebut tulul amal, terlampau banyak angan-angan, karena itu akan membuat diri kita sendiri sengsara. Terutama sengsara tuh kalau apa? Ngerasa sengsara, merasa berat ketika keinginan kita nggak tercapai. Pernah ngerasain nggak? Satu saat kita berharap sesuatu, pengen sesuatu, kemudian nggak kesampaian. Gimana rasanya? Wah. Terutama kan gagal nikah misal ini. Misal bukan penceritaan bukan. Ada teman saya juga gagal nikah. Enak nggak itu rasain tuh? Enak banget. Apalagi mohon maaf, udah dicita-cita, apalagi kalau ada yang madhab prewed. Udah dipoto bareng, di IG bareng, udah hapus-hapusin lagi. Makanya ke teman-teman yang belum halal, nggak usah lah upload pasangan yang belum halal di IG-nya. Nanti kalau nggak jadi nanti dihapus lagi. Iya, itu merusak feed juga. Kamarnya kemana? Jadi berantakan lagi. Makanya kadang jadi tadi kan tulul amal itu menjadi sesuatu yang kurang bagus. Terbukti orang jadi ambisius terus karena, dan nanti gambarannya gini. Satu ya, ketika keinginannya nggak tercapai. 2, dia nggak akan pernah mampu mensyukuri apa yang Allah beri. Kenapa? Karena terlalu banyak keinginan. Mata kiruk syukuri apa yang ada. Kalau dulu bahasa orang tua kami, bahasanya kiruk. Nikmati yang ada, karena yang ada pun nikmat. Nikmati yang ada, karena yang ada pun nikmat. Syukuri apa yang ada, karena yang ada pun patut untuk disyukuri. Jadi nikmat itu jangan berpikir, wah gitu yang gede-gede. Bahasan kemarin kalau nggak salah, yang membuat kita sengsara, istilahnya ya tertekan, ketika kita yang menjadi ukuran keinginan kita adalah orang lain. Pengen kayak dia gitu kan. Ketika kita nggak nyampe, tapi dia terus naik, itu makin sengsara. Padahal rumus hidup yang menenangkan tuh gini, jangan pernah terlampau tertarik gitu. Istilahnya ambisius untuk seperti apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita pengen viral, bacanya viral ya? Iya, viral. Bukan viral ya? Viral juga. Viral biasa tadi. Orang soalnya punya viral. Pengen viral ketika segala rupa dikerjain. Kadang-kadang yang nggak halal kan. Kemarin yang kasus pengen viral, habisin kayak dianya. Warna bikin yang aneh-aneh lah. Bikin yang aneh-aneh gitu. Nah, supaya orang viral bikin yang aneh-aneh, pengen terkenal. Kalau dulu zamannya Kiai Haji Zainul MZ almarhum, beliau menyebutkan kalau orang ingin terkenal kencingi aja jam-jam. Wah, itu terkenal salam dunia tuh kan. Akhirat juga. Oh iya, dunia akhirat terkenal. Nah, orang tuh segala cara ditempuh tuh untuk viral karena dia ingin populer. Kalau YouTuber tentunya ingin yang viewernya banyak, subscriber. Kenapa kan? Like, comment, and sabrek. Sabrek. Biar cepat tuh sabrek. Saya ingat roti sabrek saja itu. Jadi
orang ingin subscribernya banyak, kan? Karena kan dapat berapa yang perak tuh? 1000 apa 10.000? Minimal 100.000 ya. Sip, sudah dapat belum? Ada tuh mau tunjukin. Ada simpen di dia gula. Nah, tapi kan bukan buat itu sih punya. Insya Allah kita mah ikhlas gitu. Kalau nggak subscriber kacidawe, nggak subscribe itu kacidawe. Nah, jadi teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang Allah muliakan, jadi ketika orang misalkan berambisi ingin seperti ini, karena kebayangnya kalau dia followernya banyak, terkenal, nah, itu teh nikmat. Padahal kemarin kita bahas, ketika Allah memberikan satu kenikmatan kepada seseorang, sesungguhnya ada kenikmatan yang lain Allah kurangi. Gitu kan? Kita pernah bahas kemarin nih kan? Yeah. Itu quotes yang kemarin. Quotes ya. Rumusnya ketika Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang satu hal. Sebenarnya Allah tuh kurangi nikmat yang lain biasa. Karena gini, dunia ini bukan surga dalam arti full bahagia. Juga bukan neraka dalam arti full sengsara. Jadi dunia itu kebahagiaan yang bercampur tangisan. Dan tangisan yang bercampur kebahagiaan. Tapi yang nggak boleh tuh sakapung bahagia, sakapung cerik, selangkah senyum, selangkah nangis itu bahaya. Ya selangkah cerik, selangkah nangis ketawa itu aneh gitu. Makanya kemarin saya kasih misal contoh gini. Ketika orang terkenal, kebayangkan banyak orang yang kenal gitu. Kayaknya itu enak gitu. Padahal Allah kurangi nikmat yang lain. Hese jajan bakso di pinggir jalan. Riwo nu minta foto. Kan bingung tuh. Iya gitu. Kata Gus, itu yang ada di YouTube teh. Apa tuh? Kan bingung kan. Mau jalan-jalan sama anak kudu pakai masker teh penutup. Jangankan gitu ya. Kadang-kadang dunia itu sempit sebenarnya. Saya masih ingat tuh di Pangandaran pakai celana pendek, duduk begini tiba-tiba Ustaz, jadi dia Gusti Agung Pangandaran. Ya Allah aya wawu Gusti. Nu jadi dia Gusti. Nah itu teh hisab kalau bahasa saya. Di dunia kita udah dihisab tuh. Aya nu kenalin geningan jamaah di Bandung sama-sama ke Pangandaran. Nah Ustaz aya di dia. Allahu Akbar teh itu kan. Apalagi kalau orang tuh terkenal banyak, dikenal banyak orang, kayaknya kan kayak enak tuh. Padahal dia profesi dia, kehidupan dia, pribadi dia banyak yang mengekspres tuh nggak enak. Orang kaya makin kaya kita kabita enaknya kayak rumahnya Om Sule itu. Oh ya hotel gitu. Nikmatnya tapi kebayang ngepelnya beres setengah. Ngepel ngurus mah mungkin kesorangan kan, memperkerjakan banyak orang. Gede rumahnya belum tentu dia bisa menikmati karena mustahil orang yang punya rumah gede sepopoe di imah. Kenapa? Kalau sehari-hari di rumah dapat gajinya dari mana? Kadang orang rumahnya besar tapi dia di rumahnya cuma 2 jam. Rezekinya pembantu. Iya, itu pembantunya sapopoe. Oh benar. Mobilnya juga sebentar dia. Nah, contoh kemarin kan kurang sunama sisirikannya. Nih enaknya kamu mah nikah cek saha. Wah tahu gitu. Anda belum nikah kan ini? Kan semangat kayaknya enak lah itu. Yang udah nikah enak, bahagia. Sebetulnya di tengah-tengah kebahagiaan, ini bahagia, betul kenikmatan, tapi ada yang Allah kurangi. Naon? Nggak bisa orang yang udah nikah nongkrong di Alatif ke jam 10 kalau bakung kering-kering. Panggilan. Yang mau pulang jam berapa? Ain Anda kan tenang, udah WA, khawatir dah. Ya enak, nyantai gitu. Kita masih bebas milih. Kalau udah punya istri bebas milih tuh, tundukkan pandangan, cicing, sieun diimahkan gitu. Nah, tapi itu artinya di balik kebahagiaan, di balik kenikmatan sebenarnya ada sesuatu yang dikurangi. Orang cantik, pedicure, manicure, kulit kuning langsat tong dibayangkeunnya yang di rumah bayangkeun domba we. Nah, artinya ini enak kan, cantik, bagus. Kenikmatan kan bagus, tapi Allah kurangi kenikmatan yang lain. Apa? Kalau bisa nyeuseum, ngembah wadah, nge-DJ, les biola tuh susah. Les biola. Kayak kemarin saya kasih contoh orang mencoba hidup sehat. Ini kan kelihatan badannya bagus-bagus ya. Pola hidup sehat tuh bagus, nikmat. Badan sehat, alhamdulillah kan itu kesehatan tuh kenikmatan. Tapi Allah kurangi kenikmatan yang lain. Kalau misal ikutin pola hidup sehat nggak?
Kelihatannya sih dari wajah iya sih. Pernah suka olahraga nggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kalau orang ikut hidup sehat, misalkan nge-gym lah. Udah orang-orang nanti mah kali-kali panggil si Kang Krisna ya. Tapi bukan Krisna Sekerhead ya. Udah meninggal tuh. Udah meninggal. Udah mau apa lu kita dapat dari kejamanan. Kang Krisna tuh. Sok ngobrol kayaknya. Pagi-pagi berani makan surabi di oncoman, tambah plus bala-bala. Aduh, gitu. Wah, mantep gitu kan. Tinggal ku kopi Torabika. Aduh, terus naon? Udut we tah di Samsu. Berani nggak makan yang begitu? Nggak berani. Kenapa? Pola hidup nggak sehat. Pada kata orang kayak gitu, deui hirup manikmat selain naon nongkrong di WC bari ngudut kan. Itu para ududiah nih. Hati-hati itu tidak boleh itu makan minum, apalagi kan udud itu termasuk hati-hati ini teman-teman yang suka melakukan begitu karena saya ngelihat tuh ini mohon maaf walaupun out of context. Tinggal bahasan. Tadi WC ya kan yang puntung rokok. Tidak, WC masjid kalau WC umum memang begini WC masjid masih ada puntung rokok, berarti ada jamaah yang masih aliran ududiah. Nah, orang tuh makin hidup sehat dia menghindari makan nasi padang. Aduh, ini karbo nih, kan sakieu nasi. Karbo, alah iya rendang. Ini rendang yang paling bermasalah apanya? Santannya. Belum lagi dagingnya. Tambah di nangka ayam santan. Wah, ribut. Karbo makannya juga. Padahal kan paling enak ya teh. Tuh, berarti dibalik kenikmatan ada nikmat lain pun. Ayam segala beres. Saya mah bala-bala hayu. Nasi padang mantep kan gitu mah, tapi geus beres. Lihat dikurangi. Jadi ya hidup mah ada gitulah gitunya. Makanya kembali ke pertanyaan awal, apa boleh banyak keinginan? Kalau orang mau silahkan, tapi kok Nabi dikasih apa? Dikasih pagar. Kalau kamu banyak keinginan akan membuat hidupmu susah. Makanya Nabi dulu kita pernah bahas ketika ada seorang sahabat minta nasihat pada Rasul, ya Rasul berikan aku nasihat. Apa jawaban Rasul? Istilahnya ingatlah kematian. Nah, fa innahu yusallika anid dunya. Dengan memperbanyak kematian itu akan menghiburmu urusan dunia. Kalau bahasa bebas saya, mengingat kematian akan memupus kecintaanmu kepada dunia. Apa yang maksud cinta dunia? Terlampau loba kahayang. Fokus we gitu. Jadi kalau dunia mah rumusnya gini. Pengen apa sok nu paling yang dihadapi? Nikah kan? Nikah ya. Nikah deh. Udah ada calonnya belum? Belum. Jujur. Teman-teman, sahabat-sahabat, ahwat-ahwat yang ini masih jomblo, yang ada barcode-nya. Langsung scan aja. Pokoknya seganteng iya, mesin GGS ganteng-ganteng GGM teh ganteng-ganteng mubazir dan kita. Jadi gini, orang mau nikah kan. Tanya dulu, ini kan keinginan nih, orang mau nikah, bener salah? Bener, udah tau fitrah kita, manusia, punten, tanpa agama saja, tanpa agama nih, kira-kira orang nikah nggak? Nikah, mau nikah dengan cara apapun, dia akan membutuhkan pasangan hidup. Betul. Karena secara fitrah manusia begitu, tanpa agama saja. Agama untuk mengatur supaya hubunganmu itu diridhoi oleh Allah. Makanya ada syariat apa? Pernikahan. Diantaranya supaya apa? Kalau nggak ada syarat pernikahan nanti sahayuna siga hayam. Nanti apa bedanya kita dengan hayam? Hayam dengan siapapun jadi, bahkan dengan ibunya sendiri halal. Ayam. Karena bagi ayam nggak ada hal haram kan? Gitu. Jadi ini hayam tukang zina. Haramnya dari ayam. Kenapa? Ayamnya pezina. Itu nggak bisa. Bahkan telur hasil perselingkuhan. Bagaimana nih? Ini siapa bapaknya? Gitu. Bahkan itu nggak ada hal haram bapak ayam gitu kan? Nah kembali tadi, oke kita punya keinginan menikah. Cuma tadi jadikan kan ini urusan dunia tapi diurus oleh agama, berarti masuk dalam bab ibadah ini. Makanya bagi kita orang beriman, pernikahan bukan punten bahasa kasarnya ya untuk menyalurkan syahwat, bukan hanya untuk itu. Tapi pernikahan itu bagi kita orang beriman tuh apa bahasanya amal itu bukan amal ya, amal keinginan kita. Kita pengen pernikahan kita bisa membuat kita lebih dekat ke Allah. Makanya kalau kita udah jelas ya tujuannya nih, bukan begini. Kalau tujuannya banyak keinginan bab dunia, kalau aku nikah, nah jeung si eta apalagi kelihatan cantik, wah kayak anak saya halus, baru urusan dunia kan, perbaikan keturunan. Kemudian anak nu beunghar.
Siapa tahu kehidupan saya ke depan terjamin. Anak tunggal. Terus, ya anak tunggal. Apa saya tahu. Jadi pengen anak satu-satunya, bapakna bungarna teu katurungan, terus geus tereh maot. Gitu ya. Jadi eta enak bisa. Nah, makanya ketika kita memilih nih menikah, maka keinginan kita bukan sekedar memiliki dia menyalurkan syahwat. Namun bedanya jeung domba begitu maka. Nah, tetapi bagi kita karena manusia itu mulia ya. Beda dengan ayam, dengan kambing dan yang lainnya, manusia dimuliakan karena adanya syariat. Nah, syariat ini mengantarkan kita supaya nikah ini harus mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang baik. Makanya kalau ingin jadi hamba ya Allah yang baik, nikah itu nggak sembarangan. Jangan asal suka jual gabruk gue. Asal suka jual nyatakan. Wah. Makanya kan kata Nabi, jadi bab nikah ini. Tunkahul mar'atu li arba'in kata Nabi. Perempuan dinikahi karena 4 hal. Satu, apa ini sudah hafal banget nanti kata bahasa orang geus katambul hadisnya. Satu, karena cantiknya, karena turunannya, karena hartanya. Kemudian ujungnya apa? Agama. Ini opsi kan. Tapi oleh Nabi aneh ujungnya. Fadfar bidzatid din taribat yadaka. Pilihlah yang punya keteguhan agama, maka hatimu tenang. Berarti dalam nikah itu keinginannya bukan sekedar mencari wanita yang cantik, anak bebenghar, hiji-hijina, bapak anaknya tareh maut gitu kan. Tetapi kita memilih pasangan, ketika kita milih dia, maka dia harus menjadi bagian hidup kita yang membuat kita dekat kepada Allah. Hadirnya. Tapi dalam urusan dunia repot. Makin cantiknya, karena nggak akan pernah, kalau kita ngejar cantik ya nggak akan pernah puas aslinya. Anda kan belum pernah pengalaman nih. Oh, pengalaman Ustaz? Pengalaman. Udah nikah. Iya. Contoh, tanya ya ke teman-teman yang udah pernah menikah. Komo nunggu seluiti sakalimanya soalnya. Dia contoh nanya, contoh gini. Saya punya pengalaman ngobrol, bukan saya ngalamin, punya ngobrol. Beliau menikah itu sekitar 16 kali lah. Masya Allah. Menikah itu. Coba, saya ada quote dari dia tuh, tapi nasihatnya bagus nih. Dayang cantik itu yang belum dinikahi. Kartos deh. Tanya Kang Anton ya. Yang cantik itu yang belum dinikahi. Kata kita kan ini, kata Kevin, ini cantik, so mantep. So kawin Bu Kevin. Lihat sudah 2 bulan nanti. Lihat yang lain pasti banyak lebih cantik. Cuman satu, kenapa dia nggak mau sama saya kan gitu aja. Pertanyaan. Ketika kita nikah sama dia, oh dia tuh yang tercantik ya. Tapi sudah sebulan, 2 bulan enggak tuh. Makanya pasti akan dia kurang puas kan, akan nyari lagi yang lain. Udah gitu hirup mah. Geus menang nu kadua. Gelis kan, nikahi. Leungit deui. Neang dilukeun, makanya kalau ngitung-ngitung manusia nggak akan puas. Makanya itu yang membuat orang sengsara hidup. Mending kalau kesampaian. Kalau kesampaian kieu tah. Naon kieu teh nya? Miring. Eta bisa jadi begitu. Kenapa? Karena terlampau banyak keinginan. Mantap simpel hidup, malah dibuat simpel gitu. Yang penting mah kita bisa menjadi hamba Allah yang baik. Kan duit loba ge teu naon. Istri cantik solehah nggak masalah. So, jadi pertanyaannya apa lagi kan? Oke. Ustadz, kalau misalnya gini Ustadz, jadi kepikiran tadi. Kalau misalnya kita nih meminta atau pengen sesuatu nih Ustadz ya. Terus kita tuh berdoa terus di sana untuk ya Allah pengen ini. Nah, pertanyaannya adalah sampai kapan kita tahu bahwa maksudnya sampai kapan kita harus berdoa seperti itu gitu? Apakah ada batas waktunya, tenggang waktunya, kayak apakah ada tanda-tanda bahwa ini kayaknya Allah bukan rezekiku nih, misalnya gini, kalau misalnya pengen nikah misalnya kan, cuman selama ini tuh pengen nikah misalnya sama orang Jawa, terus kalau misalnya tingginya 175 misalnya gitu kan, misalnya berkerudung syar'i misalnya, terus sampai kapan kita terus memegang gimana? Pengen hal itu gitu, misalnya pengen rumah di daerah sini, pengen dekat ibu misalnya, terus kayak aduh ya ampun pengen dong di rumah tinggal di sebelah rumah ibu, pengen cuman buktinya sampai sekarang nggak ada tuh rumah yang di dekat orang tua misalnya. Terus sampai kapan kita meminta kepada Allah tentang rumah itu? Apa maksudnya? Doa itu gitu. Maksudnya sampai kapan? Apakah kapan sih aku memastikan doa itu dijawab atau tidak? Nah, iya. Gini, di kita tuh kadang-kadang kan suka maksa ke Allah teh.
Makanya ada dulu film Doa yang Mengancam kalau salah. Iya. Sampai kayak gini kan. Ya itu yang jadi main film siapa? Kang Aming ya kalau tidak salah. Kang Aming. Nah, kayak gini misalkan ya Allah minta misalkan setahun nih belum dikabulkan juga. Ya Allah, pokoknya mah kalau tahun ini engkau nggak kabulkan, udah aku malas nggak mau doa. Masya Allah. Mau nggak doa deh saya. Undungnya. Nah makanya ini perlu diluruskan gini. Doa. Nah ini kan berawal dari sini kan ayatnya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'uni astajib lakum." Nah, sampai sini nih. Jaminan Allah kan, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Ini kan dipegang banget oleh kita makan. Berarti bayangan kita nih, keyakinan kita, kalau kita meminta Allah pasti kasih. Kenyataannya gimana? Wah, dari sekian banyak. Sok tanya, ada nggak doa yang sampai hari ini belum dikabulin? Ada. Masih. Udah tahu lah ya. Minta jodoh di SMP kelas 1. Orang lain yang buka anak SMP kelas 1. Jadi ya bawa misalkan ya. Misalkan ya, aduh ya Allah. Jadi Deki malam minggu. Tong curhat nih. Jadi ketika Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengijabahnya. Ini kan jadi pegangan bagi kita. Cuman masalahnya, kalau gini mah kan kita nggak doa, Allah kasih. Itu teh enak kayak gitu mah kan. Makanya doa bukan sekedar ucapan, bukan sekedar permohonan. Tapi ke teman-teman di sini yang banyak request nih ke Allah, tapi sekarang tak kunjung dikabulkan. Bahasa kita kemarin, kenyataan tak sesuai harapan. Bisa jadi kita minta belum dikasih-kasih. Bisa jadi kita minta sesuatu tapi dikasih yang lain. Nah, Ya Allah, jangkung alit, kulit kuning langsat, hijaber misalkan. Bahkan ada di daerah Tasik tuh kalau masalah tuh di kita juga ada kan hijaber ya. iya. Himpunan janda beranak satu. Kira-kira mana Ustaz? Hijaber satu. Hijaber satu. Soalnya hijaber teh naon ternyata hijaber satu teh himpunan janda beranak satu. Allah. Pada berminat. Berminat. Berarti siap menanggung anak yatim. Begitu. Nah, jadi orang sering meminta kepada Allah, bisa jadi ditunda lama, bisa jadi nggak sesuai dengan keinginannya, tapi dikasih. Mintanya bla 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 dikasih. Ya Allah, aku kan minta begini, tapi nah udah nukurunyung teh. Kalau dulu ada lagu nanya, torojol cucu deh. Nu diharap mumun, yang diharapkan datang mumun, tapi yang datang cucu. Ya sudah cucu saja. Eta teh kan. Nah makanya doa catat bukan sekedar permohonan. Dan doa itu bukan sekedar endingnya ijabah. Nabi mengingatkan kepada kita ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, kalau doa ibadah di situ ada ketaatan dan ujian keyakinan. Makanya doa itu ujian keyakinan dan melatih menguji baik sangka kita kepada Allah. Masya Allah. Karena kalau endingnya ijabah, ketika nggak diijabah, misalkan kita ngedoa, terus nggak diijabah, pertanyaannya masih mau ngedoa nggak? Karena ada hadis, ada seorang yang berdoa kepada Allah, qad da'autu, aku udah sering berdoa nih. Falam aru istajabuli, tapi Allah tuh kok nggak pernah ngelihat ngijabah keinginanku. Payah tasirun dadalik, lalu dia kemudian putus asa. Wa yatruku dakwah, kemudian dia meninggalkan doa. Gara-gara apa? Gara-gara aku tuh sering berdoa, meminta, apalagi lu tadi panjang teh doa nantinya lo penting hayang teh. Catat Ustaz. Dan penting mah ya cantik, soleh. Masya Allah. Iya emang ya. Cantik kan udah kebayang kita ada Allah kayak maaf nggak tahu kan. Karena doa itu ibadah. Jangan gini kan misalkan nggak usah harus terlalu detail. Kayak ngedikte ke Allah. Kayak Allah tuh nggak tahu cantik versi kita. Iya. Tapi juga jangan terlampau kayak gini misalkan. Beres, sholat, assalamualaikum, ya Allah, kau maha tahu keinginanku, ya Allah kabulkan, beres. Aduh. Gitu kan? Saya tanya sebelum kita ngedoa, Allah tahu nggak? Tahu. Ngapain panjang-panjang? Ya. Kalau mau tahu isi hati kan kita sebelum ngomong Allah udah tahu. Tapi makanya ada doa bagus tuh ya. Doa bagus. Makanya saya sering menggunakan ini, nggak pernah lepas doa ini dari saya. Makanya kalau teman-teman disuruh memimpin doa, tong mundur. Ya suka abdi weh, bagian ngadoa naon? Robbana atina fid dunya hasanah. Tuh, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya nanya,
pengen jodoh, urusan naon? Dunia. Baik nggak? Baik. Makanya Robbana atina fid dunya hasanah. Pengen rumah, di dunia oke nya, di dunia hasanah. Oh kayak naon deui? Udah tercakup. Mata abdi mah ngadoa teh atos we. Robbana atina fid dunya. Itu tuh jangan dianggap enteng doa itu. Makanya satu tadi doa itu ujian keyakinan. Dua tadi melatih husnuzon kita, baik sangka kita kepada Allah. Sisi apa baik sangkanya? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ini kan kejadian yang kisah pahit beliau. Masa Nyata, real story. kawan ya, ada juga. Terus story. Bisa jadi engkau membenci sesuatu. Gagal nikah itu kan dibenci ya. Seberat ya. Gagal nikah tuh nggak disukai. Engkau membenci sesuatu. Sebetulnya ayat ini tentang perang sih. Tapi kan kalau dalam bahasa fikih itu al ibratu bi umumil labdi la bi khususis sabab. Jadi pelajaran kita ambil itu karena umumnya lapan. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal sebenarnya itu teh baik bagimu. Tuh, satu kan. Wa asa antuhibbu syai'an. Bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal sebenarnya itu tuh jelek bagi. Ini pegang. Berarti kita kembalikan Allah Maha Tahu yang terbaik. Makanya doa bukan sekedar request ke Allah, bukan sekedar permohonan, tapi wujud ketaatan kita, ujian keyakinan kita kepada Allah, sekaligus menguji husnuzon kita kepada Allah. Tempo hari kemarin kita bahas belajar kepada istrinya Imron kan. Sesoleh beliau saja ternyata apa yang dia inginkan nggak sesuai dengan kenyataan. Pengen punya anak laki-laki, dikasih anak perempuan. Pengen menikah bulan yang lalu, tapi nggak jadi. Misalkannya, sudah rencana nikah, ternyata ditunda kedua gara-gara si COVID 18. Si COVID. Bahkan ada yang udah hit, gara-gara COVID batal. Khawatir apa nanti? Jadi bisa jadi dia membenci hal ini kan nggak enak. Tapi sebenarnya di balik ini, kalau kita pakai keimanan ya. Pakai keimanan, bukan Allah nggak mengabulkan doa kita selama ya kita udah benar-benar yakin ke Allah, sudah benar-benar segala syariat itu ditempuh, mana udah yang terbaik lah, tapi hasilnya nggak sesuai dengan keinginan. Maka kalau ditanya tadi sampai kapan sih akhirnya, kalau doa nggak dikabul-kabulkan, justru tadi makin lama kita berdoa berarti makin lama kita berinteraksi dan munajat kepada Allah. Kalau makin lama munajat kepada Allah, kan orang yang dekat ke Allah itu berarti tanda siapa? Orang yang soleh. Makanya jangan suuzon. Kalau jangan Ustaz kapan sih aku ngedoa kok itu sampai setahun apa 2 tahun kan Kang Kevin gitu. Aku tuh minta jodoh. Kenapa harus sampai kapan aku menunggu? Allah kayak gitu. Pokoknya Allah nggak mau tahun ini tadi iya guys lah. Pokoknya tahun depan aku udah malas lagi ke alatif. Semua malas deh aku tahajud. Nah gitu. Makanya doa mah ijabahnya ujian. Tidak diijabahnya pun ditundanya, ijabahnya itu pun ujian, keyakinan. Apakah ketika tadi kan aku teh doa tapi nggak diijabah. Timur sok di hati kecil Timur nggak ada dasar ragu ke Allah. Iya. Sok Timur kan. Kabulin nggak ya? Jangankan Kang Kevin, para sahabat ketika sudah 13 tahun di Mekah, lebih dari hampir mau kan 10 tahun di Madinah nih. Sebelum tahun ke-10 Islam belum bisa menaklukkan Mekah juga kan. Karena kalau nggak salah antara tahun ke-7 atau tahun ke-8 atau tahun ke-9 lah, atau itulah Futuh Mekah itu kalau nggak salah tahun ke-9 kalau tidak salah ya. Nah, kan para sahabat sampai begini menengadahkan ke langit. Mata Nasrullah. Kapan sih pertolongan Allah datang? Bukankah engkau sejak awal ya Rasulullah menjanjikan datangnya pertolongan Allah? Tapi kunaon ieu teh kok kita kok belum mampu juga. Itu kan panjang tuh, diabadikan dalam beberapa ayat. Kapan sih pertolongan Allah? Nah, kan gitu kan. Saking karena panjangnya nih penantian. Tapi pada akhirnya tahun ke-9 idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja. Nah, baru datang pertolongan Allah. Lalu kenapa Allah butuh rentang waktu? Kan bagi Allah bisa aja langsung dikasih kemenangan. Betul. Itulah ujian keyakinan. Apakah ketika tidak dikabulkan atau ditunda, dia akan putus asa dan meninggalkan Allah? Kayak gitu. Kalau Kang Kevin sekarang nggak dikabulkan yang menang jodoh, apakah akan putus asa? Udah pokoknya Allah gue misalkan banyak Allah rek itu kesopan bisa kan. Nah makanya ini ujian keyakinan doa.
Udah jam 9:30 belum? Belum Ustaz, sebentar lagi. Ya, silakan. Sama ini Ustaz, pengen nanya, kalau misalnya tadi nih tentang ada yang menarik perhatian, yaitu tentang kita boleh menyukai sesuatu padahal itu tidak baik buat kita boleh membenci sesuatu padahal itu baik untuk kita. Nah, kalimatnya boleh. Apa Ustaz? Bisa. Bisa, Ya, kita kenal lah sok. Ya, oke. Sok. Karunya kan bisa mau tambah bohong ya. Duluan. Lupa. Sok terus kan. Jadi sampai apa ya, gimana kalau misalnya gimana kita menyikapi membaca tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita tentang sesuatu hal yang kita nggak suka. Misalnya kayak kita misalnya mau masuk ke universitas nih misalnya, kayak sekarang kita misalnya ada sistem zonasi. Pindah bab jodoh jadi karena bab universitas. Iya. Mengalihkan perhatian ya. Cari aman. Jadi aman tentang pendidikan ya. Misalnya ada anak-anak yang misalnya punya beberapa pilihan, misalnya mau masuk universitas A, B, C gitu. Cuman di antara tiga itu kita tuh ternyata nggak masuk ke yang universitas yang kita pengenin gitu. Nah terus apakah kita udah menerima gitu aja gitu, yaudahlah nggak apa-apa, yang jelas mungkin ini emang jalanku, itu bisa dapat universitas yang mungkin nggak favorit, yang mungkin di ujung dunia misalnya, atau misalnya aku nggak bisa di PHK misalnya, kayak misalnya kita juga misalnya nggak dapat jodoh yang kita pengenin, atau misalnya kita minta jodoh yang apa, dikasihnya apa. Nah apakah kita tuh harus langsung menerima aja atau gimana Ustaz? Cara menyikapinya nih kalau misalnya kita nggak suka? Tipis ya antara putus asa dengan orang ingin benar-benar mengejar cita-cita. Contoh kan, ada orang ingin kuliah ke Madinah, dia sudah 3 kali gagal, tapi pada percobaan keempat dia berhasil. Nah, apakah yang semacam ini? Nah, ini bahasa Jawanya ngoyo apa ya? Ngoyo. Ini kos bersikukuh. Nih seorang muteng apa ya? Orang mudeng. Nah, nih mudeng teh. Jadi ada orang yang 3 kali percobaan masuk ITB baru masuk. Apakah orang ini nggak mau bersyukur? Nah, bedakannya ada orang yang punya keinginan kuat. Artinya dia udah punya, ini kan dengan hitung-hitungan kan, dia punya cita-cita nih, aku pengen ke ITB. Nek wong Jawa jenenge ITM ya. Institut Teknologi Bandung. Nek Jawa ngono Bandung. Dia fokus gitu, pokoknya aku pengen ini. Tapi bagi kita, nih orang yang beriman mah, Anda mau ke ITB ngapain? Ketika saya mau ambil di fakultas kedokteran. Kenapa ambil fakultas kedokteran? Karena aku ingin, dengan ilmu yang saya bisa mengagungkan, bisa membantu perjuangan menegakkan agama Allah dengan ilmu yang saya miliki. Maka dia pengen kejar itu. Pokoknya ya Allah, saya pengen gagal nih. Dia keterima hanya di Unpad misalkan, misal jurusan yang lain. Apakah harus menerima? Oh, ini yang terbaik. Kan kita optimal dulu, yang namanya apa? Ikhtiar. Oh, nggak apa-apa deh, aku gagal lagi. Tapi ya Allah, aku masih pengen mencoba. Cobaan kedua, gagal kan. Baru percobaan ketiga, dia berhasil. Nah, berarti dia gigih berjuang. Bedakan ada gigih berjuang dengan menerima apa adanya. Nah, bisa jadi kegagalan selama ini itulah yang terbaik, supaya dia membuat lebih matang, lebih kuat, lebih siap masuk. Nah, contoh kan, ada orang yang, ya Allah, saya ingin sama dia. Ternyata gagal. Waduh. Dinikah dulu sama yang lain, saya punya anak. Saya udah punya anak. Luar biasa kan? Luar biasa. Kalau saya biasa di luar. Luar biasa. Udah punya anak nih. Perih hati kan, tiap ketemu teh misal gitu kan. Ya Allah, tapi aku mah pengen tetap sama dia. Nggak tahu karena chemistry itu udah deket. Bisa jadi 2 pilihan. Maut sakinah. Gitu kan. Ada peluang pada akhirnya menikah. Dan dia punya pahala lebih ngurus budak yatim. Itu contoh. Ada juga yang kayak gini. Berhijab tadi. Contoh kan. Hijab. Kalau bahasanya gini ya. Bahasanya gini. Allah lupa nggak apa yang kita panjatkan selama ini? Ya. Ada orang yang dikabulkan doa tuh butuh loading yang cukup panjang, 40 tahun, bro. 40 tahun. Pengen sama dia, terhijab. Baru guys usia 70 tahun nikah sama dia. Masya Allah. Dan dia pun alhamdulillah sudah sama-sama tua.
Semoga itu baru ketemu, itu cinta yang tertunda namanya. Masya Allah. Bisi geus ngadoa jeung si eta misalkan, ya Allah jeung si eta. Allah lupa nggak? Enggak. Enggak. Bisa jadi loadingnya lambat. Ini kejadian nih, kisah nyatanya ada orang tuh dia nikah di usia 72 apa berapa saya lupa tuh. Dapat yang muda sih, usia 65. 72 65 muda. 75 dapat, kan beda 10 tahun lah, beda 10 tahun. Udah nih kolot. Ya kan kata dia mah mudah. Mudah lah. Coba apa yang dia bilang tuh? Sebenarnya itu teh cinta yang tertunda. Dia sudah dimasukkan ke dalam doa-doa, cuman satu mama bapak melarang. Waduh. Nggak disetujuin. Ya akhirnya ya karena kan dosen kan, dia itu mahasiswinya. Masya Allah. Mahasiswinya teh. Kebayang kan? Iya. Dosen ini mahasiswinya nih, beda 10 tahun usianya. Atuh mahnya cenah era kawin jeung dosen sebut bapak kan nggak enak kan, akhirnya nggak jadi tuh. Ya kecewa lah, dia harus berpisah masing-masing nikah. Tidak dapat perawannya, dapat jandanya. Ya sudah mulai out of date tuh naon sebenarnya. Expired. Tapi cinta nggak expired. Masing-masing udah pada ketemu lagi. Walaupun tak sesuai kenyataan. Kenapa yang difoto kan masih muda. Ketika minta ketemuan lagi, wadaw, beda wajahnya. Nah, artinya ini bisa jadi gitu, doa yang butuh loading terlampau lama. Ada doa Ibrahim, Robbana wab'as fihim rasulah. Ketika beres membangun Ka'bah tuh, Nabiullah Ibrahim berdoa, ya Allah, utuslah seorang rasul di sini dari kalangan mereka. Maka butuh berapa abad itu Allah mengabulkan dengan lahirnya seorang Nabi Muhammad SAW. Artinya ini kadang doa itu bukan hanya sekedar endingnya ngejar ijabah, tapi apa? Endingnya mengejar kedekatan kita kepada Allah. Kan makin panjang doa itu belum diijabah, makin sering kita meminta, makin sering kita berharap kepada Allah, itu kita ambil positifnya. Jadi sekali lagi, bukan endingnya ijabah, tetapi apa? Makin panjang masanya, makin sering kita munajat. Nanti kalau kita makin sering, justru yang nikmat tuh itunya. Kan tahajud kita makin sering. Kalau jodohnya belum Allah kasih, misalkan berarti kan tahajudnya nggak akan libur terus. Bisa jadi ketika Allah kasih tahajudnya berhenti. Iya benar. Maka sih karena Kang Kevin diperpanjang. Puasa juga kan jadi luar biasa. Wah, jam 8:30 gimana nih? Ada pertanyaan? Udah terakhir Ustaz kayaknya. Kalau ini Ustaz, terakhir kalau misalnya kita bagaimana cara kita berdoa yang tepat ya gitu. Jadi terakhir cara kita biar kita terus termotivasi untuk mengejar apa ya, cita-cita juga, ambisi-ambisi kita juga yang mungkin akhirat dan dunia juga. Dan juga ini juga ada pertanyaan misalnya kapan sih waktu yang tepat dan cara yang tepat misalnya untuk berdoa. Sebenarnya aku namanya sesi 2 kayaknya panjang ting ya. Memang panjang kayak jadi ada kan. Jadi kan udah yang materi baru. Lanjut ya. Lagi Ustaz. Kita mah nanti. Gini. Kan tadi yang bagus tuh, apakah termasuk mengejar dunia kan tadi ketika ke ITB bersikukuh. Hemat saya tergantung. Makanya tadi bagi kita orang beriman nih, ketika kita mau ngejar ke ITB apa sih yang mau kita cari dulu? Niatnya Ustaz ya? Bener gitu. Boleh kita 3 kali sampai pengen. Kenapa? Karena saya kalau di sini manfaat saya buat perjuangan Islam lebih gitu. Tapi kalau sudah 3 kali gagal juga, mungkin itu yang terbaik. Sampai kapan batasnya nggak disebutin sih. Yang penting optimal ikhtiar dan doa begitu. Nah, bagaimana sih doa? Kalau doa mah kan yang terbaik adalah doa yang kita pahami dan realistis. Contoh gini, boleh nggak saya berdoa jadi, ya Allah, mohon jadikan aku menteri kesehatan, boleh nggak? Boleh. Cing atuh ngaca. Kurang pendidikan nih ke mana gitu. Cing atuh gitu. Dokter lain, PSJ kurang makan alumni teu lulus gitu. Bisik gitu kan. Misalnya aya budak misalkan lulusan STM lagi kabur tapi ibuna terus ya Allah jadikeun dia misalkan menteri Menristek. Kumaha Menristek tinggal kali cewek oles wah. Jadi apa bahasa Indonesia itu? Oles oe. Ngapungan layangan wae eta nyanyi pales misalkan. Jadi yang realistis yang pas. Allah melihat kan ini kita di mana nih? Berdoa tuh yang realistis gitu kan. Kemudian nanti ini bahasan yang nanti ya mudah-mudahan kita harus memperhatikan adab-adab dalam berdoanya.
Siapa tahu kita belum dikabulkan karena kita belum memenuhi adab-adab itu. Kemudian kita belum nanti masuk pada waktu yang Allah cintai. Makanya nanti bahasa nanti nih, PR-nya. Satu, bagaimana adab berdoanya yang baik. Kemudian tadi kan baru kita bab keyakinan ya, yakin dan husnuzon. Nanti kita bahas bab kaitan dengan adab-adab dalam berdoanya, gimana sih supaya kita dikabulkan oleh Allah. Kan kita kalau dari ending udah dibahas. Kemudian yang kedua nanti setelah adabnya, apa sih wasilah-wasilah perantara yang kita bisa tempuh supaya Allah cepat mengabulkan doa kita. Nah, insya Allah nanti untuk pertemuan berikutnya aja. Iya, boleh. Karena kasihan nih kameramen rumahnya jauh. Masya Allah. Kan? Jadi ini kasihan nih. Jadi kita diawet-awet aja. Siap. Jadi obrolan kita baru sampai di sini lah. Masya Allah kayak gitu. Alhamdulillah hari ini. Lega ya, udah beres. Masalah jodoh hari ini. Masalah jodoh ya kayaknya hari ini. Masya Allah begitu. Berarti udah Ustaz ya? Begitu. Sekian untuk teman-teman semuanya yang hari ini sudah streaming, udah nonton di YouTube-nya shiftmedia.id. Terima kasih banyak hari ini udah menyimak dari awal sampai beres, dan mudah-mudahan kajian hari ini juga bisa membuat kita terus bersemangat juga ya, bersemangat untuk mengejar cita-cita kita juga. Dan juga terima kasih pada Ustadz Imam Nuryanto hari ini, guru kita sudah berbagi ilmu juga, udah malam-malam di masa pandemi juga nih, udah nyempetin waktu untuk kesini. Dan juga untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk yang pengen berkurban, saya ingatkan kembali, bisa langsung datang ke Lazis Pemuda Hijrah ya. Dan di sana itu teman-teman semuanya bisa memilih kurban yang teman-teman pengenin, dari mulai kambing, sapi dan lain-lain. Dan juga untuk teman-teman semuanya yang mungkin ingin bersedekah dakwah, itu bisa juga scan QR code. Ada nggak QR code-nya? Ada, tetap di sini ya. Pokoknya scan aja QR code-nya. Di situ teman-teman semua akan bisa langsung bersedekah lewat digital. Kayak gitu aja. Terima kasih banyak sekali lagi Ustaz, dan juga untuk teman-teman semuanya di sini, terima kasih banyak. Udah jauh-jauh ya, makasih banyak. Sekian dari kami. Terima kasih juga pada tim Shift Media yang sudah berkontribusi untuk adanya sharing night hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.